Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya dipimpin? Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Suci Wulandari, hadir Bu Melati Sukma, Hadir Bu. Bekti, Hadir Ibu. Fatimah Zahara, Hadir. Syahidah. Tadi di sini ya? Di sini atau apa? Gak ada keterangan, gak ada keterangan. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Belum tahu Ibu. Oh ya. Baik. Materi kita hari ini itu tentang perubahan lingkungan. Saya tahu nggak apa itu perubahan lingkungan? Ada yang tahu? Saya dulu. Menurut saya itu perubahan lingkungan itu contohnya seperti lingkungan yang awalnya bersih akibat dari ulah manusia seperti membuang sampah sembarangan, lingkungan tersebut menjadi kotor sehingga tercemar itu. Oke, ada yang bisa menggambarkan atau memberi contoh itu? Bu, mungkin juga perubahan lingkungan ini disebabkan faktor alam, contohnya seperti gunung meletus dan banjir, longsor dan lain-lain. Oke, benar ya. Jadi perubahan lingkungan itu bisa terjadi karena faktor alam, bisa terjadi karena ulah manusia juga, seperti menebang pohon sembarangan, kemudian membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan menjadi banjir, longsor dan lain sebagainya. Nah, di sini ada rumusan masalah, ada gambar, ada 4 gambar. Yang pertama itu ada tanah longsor, banjir, limbah sampah, dan pencemaran udara. Nah, bila di suatu lingkungan mengalami kejadian seperti di gambar ini, apa yang menjadi penyebabnya? Untuk yang banjir itu ada banyak faktor, salah satunya yaitu curah hujan. Namun ada beberapa juga akibat dari ulah manusia, seperti contohnya itu membuang sampah di sungai, di mana jika kita membuang sampah di sungai itu akan menghambat aliran sungai sehingga air itu menumpuk dan juga jadi berdampak ke lingkungan sekitar. Benar ya apa yang disampaikan oleh Mbak tadi. Jadi salah satu faktor yang itu bisa jadi karena curah hujan dan lain sebagainya. Kalau pencemaran udara, Mungkin dari polusi udara, dari asap kendaraan, asap pabrik dan lain-lain. oke benar ya. Jadi perubahan lingkungan itu merujuk pada segala jenis perubahan yang terjadi di dalam komponen fisik, biologis, atau kimia dari lingkungan alam yang disebabkan oleh faktor alami ataupun manusia. Ini dapat mencakup perubahan dalam cuaca, iklim, habitat, keanekaragaman hayati, dan juga kualitas udara serta perubahan yang terkait dengan aktivitas manusia seperti urbanisasi, kemudian polusi dan penggunaan lahan. Kemudian materi selanjutnya itu ada pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada gambar pencemaran air. Apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya banjir seperti saat ini? Izin. Seperti yang terlihat pada gambar itu, pencemaran air itu karena sampah, Bu. Ulah manusia yang membuang sampah secara sembarangan ke sungai itu. Jadi karena kita sering membuang sampah sembarangan, kemudian tidak dibersihkan ataupun tidak dibuang pada tempatnya,
jadi menyebabkan banjir seperti pada gambar. Nah, yang selanjutnya itu ada pencemaran lingkungan pada udara. Apa yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar? Ya. Jadi pencemaran udara itu terjadi akibat dari bisa jadi asap dari pabrik atau perusahaan, kemudian juga bisa dari kendaraan-kendaraan bermotor. Ya benar ya. Jadi pencemaran udara itu bisa terjadi karena asap pabrik, kemudian dari kendaraan, dan juga kenapa pencemaran udara di kota itu jauh lebih buruk dibanding desa. Karena di kota itu kan padat Bu, jadi banyak kendaraan dan juga banyak pabrik-pabrik gitu yang memproduksi suatu produk. Jadi di sana banyak mengeluarkan polusi udara. Misal kalau di desa nih ada bumi meletus, itu termasuk pencemaran udara. Asapnya, Enggak sih Bu. Menurut saya iya Bu, karena kan dari materi ini perubahan lingkungan ini yang disebabkan oleh manusia dan juga alam Bu. Apa yang menyebabkan tanah menjadi tercemar seperti itu? Limbah industri pestisida. Selain itu ada ya. Oke, jadi itu bisa disebabkan karena limbah industri, kemudian limbah domestik, dan juga dari limbah pertanian ya. Oke. Kemudian ada jenis-jenis limbah. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis limbah itu apa aja? Limbah rumah tangga. Ada lagi? Udah ya. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi itu udah benar. Tapi ada lagi seperti limbah cair, limbah padat. Limbah cair itu seperti yang diomong sama tadi. Ada seperti air bekas pencuci, limbah rumah tangga, air cuci, kemudian ada limbah minyak dan lain sebagainya. Kemudian ada limbah padat dan juga ada limbah organik, limbah daur ulang, dan limbah berbahaya. Itu ada di video. Nah, ini tadi limbah-limbah yang sudah disebutkan ya. Ada limbah cair, padat, organik, limbah daur ulang, dan limbah berbahaya. Nah, di sini ada link video. Bisa diakses nggak di HP kalian? Sebelumnya, Ibu mau bagi kalian dulu menjadi 2 kelompok. Kemudian setelah kalian nonton videonya, nanti kalian kerjakan di video. Katanya sama Betty ya, nanti semua Ibu kasih waktu 15 menit ya. Sudah siap? Udah Bu. Oke, boleh dari kelompok 1 untuk maju ke depan, kemudian presentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan. Mulai ya Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tayangan video yang telah ditonton tadi.
Baik, soal yang pertama, apa kaitannya video yang ditayangkan dengan materi yang akan dipelajari? Yang pertama yaitu tentang polusi udara, yang mana polusi tersebut disebabkan oleh kendaraan bermotor atau yang lainnya, kendaraan bermobil yang ada di kota yang padat penduduk sehingga menyebabkan polusi udara. Lalu yang kedua itu jenis perubahan lingkungan apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Jelaskan dengan contohnya. Yang pertama itu pencemaran air, contohnya tercemarnya Sungai Batanghari akibat pertambangan emas. Lalu yang kedua itu pencemaran tanah, contohnya itu membuang sampah plastik yang sulit terurai. Lalu yang ketiga itu pencemaran udara, contohnya polusi udara yang ada di udara ini. Seperti yang kita ketahui, udara ini adalah suatu di dua kota, di bukan kota, tapi pada penduduk yang mana isinya itu mahasiswa, yang mana setiap rumahnya itu memiliki satu motor atau lebih mungkin. Jadi sehingga udara ini adalah kota yang padat penduduk sehingga menyebabkan banyaknya polusi udara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video yang telah ditayangkan. Yang pertama, apa pendapat kalian setelah mengamati video yang telah ditayangkan dan ditayangkan tentang polusi udara? Pada video terlihat pencemaran udara yang sangat tinggi di Jakarta. Hal itu berdampak pada kesehatan dan kualitas udara di sekitarnya. Yang kedua, analisis penyebab dan jenis pencemaran lingkungan yang kalian temukan dari tayangan video. Tingginya mobilitas, aktivitas industri, dan padatnya kendaraan. Baiklah, izin menyimpulkan. Jadi pada video tersebut terlihat pencemaran udara yang terjadi di daerah Jakarta. Nah, pencemaran udara tersebut terjadi akibat dari tingginya mobilitas, aktivitas industri, dan juga padatnya kendaraan yang ada di sekitar Jakarta. Sekian dari kelompok kami. Lebih yang kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar ya, pada kalian sediakan tadi sudah kalian simpulkan tentang polusi udara di kota Jakarta. Itu bisa terjadi karena asap mobil, motor, kemudian asap industri dan lain sebagainya. Nah, perubahan lingkungan itu kan bisa disebabkan karena faktor manusia dan juga faktor alam. Nah, jika manusia itu memenuhi kebutuhan, maka mereka kan akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada kan. Nah, semakin banyak jumlah manusia, maka semakin banyak pula sumber daya alam yang digali. Nah, dalam proses pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam itu terdapat sisa-sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Sisa-sisa tersebut dibuang karena dianggap tidak dimanfaatkan lagi. Nah, proses pembuangan yang tidak sesuai ini mestinya nantinya akan mencemari perairan, juga